Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadia, NIM 21110104033. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran dalam RPP tematik. Yang pertama, pengertian langkah-langkah pembelajaran, yaitu salah satu komponen yang wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat tahapan kegiatan pembelajaran secara perinci, disertai pembagian alokasi waktu yang diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang kedua, karakteristik langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Dan yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 tahapan. Yang pertama, pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, itu ada 3 terapan juga. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa, kedua menumbuhkan motivasi, ketiga memberitahu rambu atau materi pelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa, seperti kita menanyakan siswa naik sekolah dengan apa, sudah makan atau belum, dan lain sebagainya. Yang kedua, menumbuhkan motivasi, kita memberikan motivasi kepada siswa untuk giat belajar dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memberitahu rambu atau materi yang akan dipelajari. Tahapan kedua yaitu tahapan inti yang menggunakan 4 terapan. Yang pertama yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan hasil. Yang pertama yaitu mengamati, si guru mengamati siswanya dalam tahap proses pembelajaran hari ini. Yang kedua yaitu guru menanyakan pada siswanya, pembelajaran hari ini, materi hari ini apa sudah jelas. Yang ketiga yaitu mengumpulkan tugas dari siswa, mengumpulkan materi siswa. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hasil atau menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Yang keempat, langkah ketiga yaitu penutup. Penutup menggunakan langkah evaluasi, yaitu seluruh pembelajaran hari ini disimpulkan. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu pada tingkatan dasar, sekolah dasar atau MI itu umumnya 35 menit satu kali pertemuan. Dalam satu minggu biasanya kelas 1 SD itu ada 30 jam per minggu. Kalau kelas 2 SD itu 32 jam per minggu. Kelas 3 SD 34 jam per minggu, sedangkan kelas 5, kelas 4, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu 36 jam per minggu. Saya Regita Diulandari dengan NIM 2111010400031. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh RPP tematik perencanaan pembelajaran. Yang A, identitas pelajaran. Identitas pelajaran ini ada kelas yang kami ambil itu kelas 3 SD atau MI. Untuk selanjutnya tema yang kita ambil ini tentang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk subtemanya yang kami ambil itu kepedulian dan rasa tanggung jawab di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya kita ngambil bidang studi bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk alokasi waktunya 4 kali 30 menit. B, kompetensi dasar. Untuk mencari kompetensi dasar ini acuannya kami ada di K13, kurikulum 13, yaitu 2.1 kita ngambil di kurikulum K13 bahasa Indonesia halaman 74. Yang untuk selanjutnya 2.3 PPKN halaman 62 di kurikulum K13. C, indikator. Untuk menentukan indikator ini mengacu pada kompetensi dasar, menyesuaikan kompetensi dasar yang kita ambil. D, tujuan. Tujuan ini mengukur kemampuan siswanya, siswa tersebut di kelas tersebut apakah mencapai dengan yang indikator dan kompetensi dasar yang kita bikin, itu menyesuaikan. Nah, dan siswa itu harus dituntut bisa mampu untuk memahami memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. E, media. Media ini bisa menggunakan buku siswa kelas 3, buku pegangan guru kelas 3 atau gambar-gambar tentang materi tersebut. F, metode yang digunakan. 1, metode ceramah, observasi. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini ada kegiatan awal, 2, kegiatan inti, ketiga, penutup. Yang H, evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk lebih mendetailnya tentang kolom-kolom apa aja yang dibikin tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan bisa simak langsung di makalah yang kami buat. I, sumber referensi, buku perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, tema 6, subtema 2, kelas 3, dan buku selalu berhemat tema 2, kelas 3. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang tidak mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.